Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membicarakan tentang sifat-sifat orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, biasanya mempunyai sifat-sifat yang jelek gitu teman-teman ya. Nah, sifat-sifat jelek itu seperti selalu mengait-ngaitkan apa yang terjadi dengan kematian gitu, teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu atau mempunyai perasaan seperti itu atau mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu, tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham gitu, teman-teman ya. Karena untuk sifat-sifat seperti itu ya harus dihindari juga gitu, teman-teman ya. Kenapa harus dihindari? Karena memang itu bisa memperhambat pemulihan kita gitu teman-teman ya, pemulihan untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya diganti, bagaimana sih cara mengalihkannya? Nah seperti itu kan ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah memahami, mudah mengerti. Nanti kalian juga nanti bisa mudah menanganinya gitu teman-teman, dengan secara mudah dan secara rumahan gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu fix adalah gangguan rumahan gitu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir juga sudah saya share teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya gitu teman-teman ya. Judulnya sesuaikan saja dengan keadaan kalian. Kalau misalnya kalian sekarang sedang merasakan dada terasa panas atau sakit sampai menusuk ke belakang, ada videonya di sana. Kemudian sekarang Anda sedang merasakan mata blur atau melihat lingkungan itu kayak macam orang aneh atau seperti ada di dunia mimpi gitu teman-teman ya, itu juga sudah saya share. Makanya tonton video sebelumnya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan kembali teman-teman, seperti biasa iklan juga gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya ya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Dan yang lebih pentingnya lagi, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mempunyai sifat-sifat jelek teman-teman ya. Nah sifat-sifat jelek itu diantaranya itu selalu mengait-ngaitkan dengan kematian teman-teman. Apa yang terjadi dalam tubuh kita, apa yang kita rasakan, entah itu perasaan, pemikiran dan sebagainya, itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Jangan-jangan ini hidup saya itu udah nggak lama lagi, jangan-jangan umur saya itu udah pendek gitu teman-teman ya. Dengan ditandai perasaan yang sedang tidak nyaman, dengan ditandai ini jantungnya terasa tidak nyaman, dadanya tidak nyaman, sakit menusuk sampai ke belakang dan sebagainya teman-teman. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis dampaknya sangat banyak sekali. Kita menjadi bingung tersendiri teman-teman ya. Jadi seolah-olah ketika datang sensasi yang ini kita kaitkan dengan kematian. Udah hilang, datang lagi sensasi yang lain gitu teman-teman. Karena untuk dampak itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan ketika kita bingung, setiap harinya bergonta-ganti terus-terusan selama sebulan, bulan ini, bulan depan mungkin gonta-ganti sensasinya,
itu menjadi kebingungan tersendiri teman-teman ya. Jadi seolah-olah kita itu tidak akan sembuh, jadi berpikirnya itu ini mungkin akan menghadapi kematian. Nah itu teman-teman, jadi setiap ada sensasi yang kalian rasakan, setiap sensasi yang hadir, itu pemikiran kita itu selalu mengait-ngaitkan dengan umur yang pendek teman-teman ya, menghadapi kematian. Nah itu teman-teman, itu sifat jeleknya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, arthritis psikosomatis. Dan sifat-sifat seperti itu adalah bisa memperhambat pemulihan kita untuk menjadi sehat, apalagi sampai sembuh total, itu akan memperhambat sekali teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih cara mengalihkannya, bagaimana cara membuangnya ketika ada sensasi kita agar tidak selalu mengait-ngaitkan terhadap kematian atau terhadap umur yang tidak panjang lagi gitu teman-teman ya. Itu cukup sederhana sekali gitu teman-teman, namun kesederhanaan itu agak sulit karena kitanya belum terbiasa teman-teman ya. Cukup sederhana sekali sih sebetulnya, cukup simple ya cara mengalihkannya. Yang pertama itu cukup menanamkan saja dalam pikiran kita bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya teman-teman ya, karena memang tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya, kemudian pahami tentang gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini teman-teman ya. Pahaminya, setiap ada sensasi kalian harus cari tahu keterkaitannya, cari tahu penyebabnya gitu teman-teman ya. Kayak macam sensasi yang terjadi misal mata buram. Kenapa harus mata ini bisa buram? Jangan kalian berpikir tentang begini, ini mata buram, jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini kematian mendekati karena ini sebagian penglihatan udah diambil sama malaikat. Nah jangan seperti itu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan, kenapa ini mata bisa buram, keterkaitannya seperti apa? Mungkin terlalu banyak nonton HP, mungkin masih kekurangan vitamin untuk mata, mungkin dari aliran darah kurang lancar teman-teman ya, mungkin karena kita sering rebahan, mungkin karena kita jarang keluar gitu. Nah itu teman-teman. Nah ketika kalian sudah tahu penyebabnya, yang kalian rasakan, oh saya itu masih sering rebahan, jadi pandangannya itu cuma mentok di tembok, di lemari gitu teman-teman ya. Jadi ketika keluar memandang alam sekitar, itu pandangan agak buram karena kita terbiasa dengan pandangan yang pendek teman-teman ya. Nah itu kalau seandainya itu terjadi, itu yang kalian rasakan, ayo keluar. Nah kalau misalkan saya itu makannya masih kurang, vitaminnya untuk bagian mata itu masih kekurangan gitu teman-teman, wajar karena pencernaannya sedang tidak membaik gitu teman-teman. Jadi ketika mengkonsumsi makanan apapun, itu gizinya tidak terserap dengan sempurna karena pencernaannya sedang tidak membaik. Nah kalau seandainya itu, nah sekarang cari tekniknya biar vitaminnya itu tetap terisi. Caranya gimana? Sering makan saja gitu teman-teman ya. Sering makan, kemudian minumnya juga jangan lupa minimal dalam sehari itu 8 gelas dalam sehari. Jangan kurang, kalau lebih boleh gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika kalian mendapatkan sensasi, pemikiran-pemikiran tentang hal-hal yang lain itu, buang jauh-jauh teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan adalah cari penyebabnya biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Kalau misal kalian tahu semua dampak dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu adalah gangguan rumahan dan bisa ditangani tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya. Ingat, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, arthritis psikosomatis, atau mempunyai gangguan perasaan atau mempunyai gangguan pikiran, obatnya bukan obat yang dikonsumsi teman-teman ya. Obatnya ada di dalam diri kita sendiri teman-teman ya. Percuma kalian pergi ke psikiater, ke dokter, ambil herbal apapun, kalau misalkan diri kalian tidak mau berubah, percuma saja teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Jadi ketika saya mulai memahami ke situ, oh ternyata obatnya ada dalam diri sendiri, ya sudah, lakukan saja metodenya gitu teman-teman ya. Perasaan, obatnya hanya perasaan lagi teman-teman ya. Rasa sedih, obatnya berarti harus apa? Harus senang gitu teman-teman ya. Kemudian berpikir yang aneh-aneh, berpikir tentang ketakutan, ya obatnya harus berpikir yang kesenangan-kesenangan. Seperti itu teman-teman, itu logiknya seperti itu berpikir wajarnya seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian memahami hal tersebut, lakukan dari mulai sekarang. Alihkan pemikiran-pemikiran yang jelek-jelek. Kemudian ketika ada sensasi, jangan kalian kait-kaitkan dengan kematian. Karena kalau misal kalian selalu mengait-ngaitkan ke arah sana, itu justru akan memperhambat pemulihan teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian belajar cuek, belajar masa bodoh, toh yang kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini tidak berbahaya, ya sudah,
kalian lakukan saja metodenya. Berarti ini cukup sering jalan-jalan saja, olahraga ringan gitu teman-teman ya. Karena memang untuk dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa dipicu juga karena dari makanan atau kurang olahraga atau pemikiran dari stres. Nah itu teman-teman ya. Cuman itu saja sih sebetulnya. Kalau misalkan kayak macam kelayangan, oh ini kelayangan nih masih kekurangan gizi, jadi keseimbangan tubuhnya itu terganggu, ya sudah ya. Sering makan saja gitu, penuhi juga mineralnya. Nah itu teman-teman, oh ini dari stres nih, banyak pikiran, akhirnya bisa menguras energi dengan cepat, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu juga, ya sudah, hindari stresnya. Dengan cara seperti apa? Senang-senang teman-teman ya. Nah itu, jadi kalian itu jangan terlalu berpikir keras, jangan terlalu berpikir terlalu banyak gitu teman-teman. Belajar masa bodoh aja. Belajar masa bodoh tentang apa yang terjadi. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Karena memang tidak berbahaya sama sekali, kita itu hanya dituntut untuk mempercepatnya. Gimana supaya gangguan ini cepat hilang teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mengkonsumsi obat sebagus apapun, herbal sebagus apapun, itu tidak ada perbaikan teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena diri kalian itu tidak mau merubahnya teman-teman ya. Tidak mau merubahnya. Sekarang kalian misalkan mengkonsumsi obat dari psikiater, misalnya obat penenang. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengalihkan pemikirannya, kalau misalkan kalian tidak bisa mengendalikan pikirannya, tidak bisa mengendalikan cemasnya, kalian tidak akan membaik-membaik teman-teman. Yang akhirnya nanti kalian akan ketergantungan dengan obat tersebut. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami cemasnya yang berlebih, kemudian psikosomatisnya juga yang berlebih, coba mulai dari sekarang, kendalikan pikiran kalian teman-teman ya. Untuk asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, obatnya ada dalam diri kalian masing-masing. Gitu teman-teman, bukan obat yang kalian konsumsi atau herbal yang kalian konsumsi. Nah itu teman-teman, ketika kalian mengkonsumsi obat atau herbal sekalipun, kalau misalnya kalian tidak bisa merubah diri kalian sendiri, gitu teman-teman, itu akan terasa percuma teman-teman ya. Makanya saya tekankan di video-video sebelum sampai detik ini juga, asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis bisa diobati tanpa obat, tanpa herbal. Kalian kalau misalnya tidak percaya, lihat di kolom komentar, banyak sekali yang membaik tidak memakai obat, tidak memakai herbal. Nah itu teman-teman, karena mereka itu sudah tahu bahwa obatnya itu ada dalam diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana gitu teman-teman. Tetapi di awal-awal memang gitu sih, saya juga ya. Jadi ketika terkena asam lambung, ketika ada rasa cemasnya, wah gula-gulana gitu teman-teman ya. Tetapi karena itu di awal-awal kemudian sudah paham, ya membiasakan untuk bersenang-senang, olahraga yang ringan-ringan dan olahraganya juga yang senang-senang teman-teman. Jangan kalian olahraga yang ada beban berat gitu teman-teman. Udah tahu kalian kekurangan energi, udah tahu kalian kekurangan vitamin, ditambah olahraganya yang berat, cepat habis tenaga kalian teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian belum bisa menjaga pikirannya, ketika tenaga habis, lemas, itu kalian akan berandai-andai lagi teman-teman. Waduh ini kenapa lagi nih gitu kan. Nah itu padahal energi kalian sudah habis teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang itu sama teman-teman itu, ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, olahraganya yang ringan-ringan saja lah, nggak usah olahraga yang berat-berat gitu. Yang penting tenaganya dapat, olahraganya dapat, imun tubuhnya kita meningkat lagi gitu teman-teman ya, aliran darahnya lancar, aliran oksigennya lancar. Yang penting cuma itu saja sih sebetulnya ya. Nah kalau misalnya olahraganya yang ringan, apalagi ditambah olahraganya yang menyenangkan, kita itu mempunyai banyak sekali manfaatnya. Pemikiran kitanya juga menjadi fresh lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian pikiran-pikiran tentang penyakit, sensasi, dan apapun itu yang terlalu besar, itu akan hilang dengan sendirinya, tergantikan dengan rasa senang gitu teman-teman. Dan kalau seandainya hati kita senang, pikirannya senang, itu justru yang timbul itu untuk keesokan harinya atau misalkan next time-nya lagi gitu teman-teman ya. Itu justru bukan pemikiran tentang penyakit yang hadir, malah rencana-rencana teman-teman ya. Besok mau kemana lagi nih? Besok mau ngapain lagi nih? Jadi mulai di situ ya, mencari kesenangan-kesenangan. Dan kalau seandainya itu terjadi setiap hari, itu kalian pikiran tentang penyakit itu, tentang sensasi dan lain-lain itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Terkikis sedikit-sedikit, lambat laun kalian tahu-taunya sudah sehat total gitu teman-teman ya. Karena jujur bagi saya dan sepengalaman saya sembuhnya itu dengan terlupakan, karena mulai belajar di situ
bagaimana nih caranya supaya saya itu senang, karena saya sudah tahu betul bahwa ini cuma gangguan di perasaan dan di pikiran 99%-nya. Nah itu teman-teman, untuk medisnya cuma 1%, dan itu untuk medisnya tanpa kita tangani juga gitu teman-teman ya. Tanpa pakai obat tanpa herbal juga itu bisa kita tangani. Dulu juga kita flashback saja ya kejadian dulu kalian sebelum terkena psikis, sebelum terkena perasaannya, sebelum terkena gangguan perasaannya, itu dulu juga kalian kan pernah mengalami begah, pernah mengalami mual, pernah mengalami perut panas, pernah mengalami dada panas gitu teman-teman ya, pernah mengalami mulut itu terasa masam, tenggorokan juga pernah mengganjal gitu teman-teman ya. Tetapi waktu itu tidak kalian hiraukan teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena dulu psikis kalian tidak terganggu, perasaan kalian tidak terganggu, jadi kalian cuek saja gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian cuek, beraktivitas terus, dan akhirnya asam lambung kalian itu sembuh dengan sendirinya teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung, kalian jangan ditakutkan teman-teman. Dulu juga kalian pernah mengalami asam lambung, dan semua orang itu mempunyai asam lambung, dan semua orang itu pasti mengalami gangguan asam lambung. Yang membedakan yang tidak terkena psikisnya itu akan terasa ringan, karena di situ tidak ada rasa cemas, di situ tidak ada rasa takut gitu teman-teman, yang akhirnya sembuh dengan cuek gitu teman-teman ya. Berbeda dengan sekarang kita yang sedang terkena asam lambung karena psikisnya juga terganggu, perasaannya juga terganggu. Jadi ketika ada asam lambung begah kayak macam begitu, kita was-was gitu teman-teman ya. Dada terasa panas, kita was-was. Kemudian tenggorokan mengganjal, kita juga bingung, ini apa lagi gitu teman-teman ya. Padahal untuk asam lambung cuman sama air hangat aja setiap hari itu pasti membaik teman-teman ya. Pasti membaik teman-teman. Logikanya seperti ini. Asam lambung itu sifatnya asam gitu teman-teman. Kenapa asam lambung itu sifatnya asam? Karena untuk mengurai makanan yang masuk ke dalam lambung kita gitu teman-teman ya. Jadi lambung kita itu mesinnya bukan mesin kayak mesin mobil atau mesin penggilingan, bukan teman-teman ya. Mesin kita itu yang di lambung itu karena asam. Jadi menghancurkan makanannya itu bukan sama mesin, tetapi sama nilai keasamannya gitu teman-teman ya. Nah sekarang kalau seandainya asamnya bertambah, jadi bertambah asam, itu yang mengganggu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya? Netralkan saja dengan cara seperti apa? Sering minum air hangat pelan-pelan teman-teman ya. Bayangkan saja, kita berpikir logik, berpikir secara simpel, berpikir contoh yang sangat simpel sekali gitu teman-teman ya. Kita membeli asam cuka 1 botol, kalau misalnya kita campur dengan 1 air gelas, itu nilai keasamannya akan berkurang teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Makanya saya di video dari awal sampai sekarang, kalian harus banyak minum, kalian harus banyak minum. Seperti itu teman-teman ya, karena untuk air minum itu sangat penting sekali. Selain bisa membantu menetralkan asam lambung, mineral juga itu bisa membantu sirkulasi darah kita teman-teman ya. Ingat, tubuh kita itu hampir 80% dari cairan teman-teman ya. Daging dari cairan, kulit dari cairan, air liur kita itu kan cairan, kemudian darah kita juga cairan. Nah itu teman-teman ya, sampai semua organ tubuh kita itu 80% itu cairan teman-teman ya. Nah makanya kalian jangan sampai kekurangan cairan, karena kalau misalnya kekurangan cairan, kalian bisa loyo juga, kurang fokus juga gitu teman-teman ya. Ingat, dulu itu ada iklan ya, iklan mineral itu di TV. Kalau misalnya orang bengong gitu teman-teman ya, orang fokus, suka ada iklan ya. Ini biarinlah saya sebutkan ya, iklannya saya nggak di endorse nih ya. Itu kalian pasti ingat sama iklan Aqua ya. Jadi ketika ada orang bengong, Aqua kayak gitu. Nah itu teman-teman ya, itu salah satu contoh bahwa kalau misalnya kita kurang fokus, itu bisa juga karena kita kekurangan mineral. Nah itu teman-teman, jadi yang namanya mineral itu sangat baik sekali dan sangat penting sekali buat kita. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, untuk video tentang sifat-sifat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu mempunyai sifat-sifat jelek. Jadi apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian.
apa-apa yang terjadi selalu dikait-kaitkan dengan penyakit yang berbahaya. Justru kalian itu nanti kalau misalnya kalian selalu mengait-kaitkan seperti itu, justru kalian akan suudon sama diri sendiri. Kalian tidak percaya sama dokter kalau begitu ya. Dokter bilang sudah kalian itu divonis gangguan asam lambung, ya sudah, itu saja. Yang lain-lainnya itu karena psikis kalian terganggu. Kalian harus bisa menerima seperti itu, teman-teman ya. Terima saja bahwa kalian itu terkena perasaan, teman-teman ya. Terima saja kalau kalian itu psikisnya terganggu, teman-teman ya. Tapi yang saya katakan di sini, psikisnya terganggu itu bukan berarti kalian itu menjadi gila, bukan, teman-teman ya. Salah berpikir saja. Seharusnya kalian berpikir, ini gimana nih caranya? Malah kalian ini berpikirnya itu, ini penyakit apa? Ini jangan-jangan kematian. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu salahnya berpikirnya itu di situ ya. Nah, itu makanya saya selalu tekankan, pahami saja apa yang sensasi yang terjadi, cari saja penyebabnya biar kalian itu bisa menangani. Sebab kalau misalnya kalian mengerti dan kemudian tahu penyebabnya, kalian tanpa dikasih tahu juga kalian itu bisa menanganinya dengan sendirinya, teman-teman. Mudah, efisien, kemudian rumahan, tidak berbayar gitu, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, hanya mengalihkan pola makan, pola hidup, dan pola berpikir saja. Nah, itu teman-teman. Oh, saya ini perutnya sedang kembung gitu, banyak sering begah gitu, teman-teman ya. Oh, ini banyak gasnya. Logikanya kalau misalnya pengen membaik, ya gasnya harus dikeluarkan. Caranya seperti apa? Cuman minum air hangat pelan-pelan. Kenapa harus minum dengan air hangat? Apakah begahnya juga akan hilang? Bakalan hilang, teman-teman ya, karena dengan minum air hangat pelan-pelan itu bisa memicu sendawa kita, teman-teman ya. Dan kalau sudah sendawa atau kentut sekalipun, itu gasnya akan hilang gitu, teman-teman. Berkurang lah gitu, teman-teman ya. Jadi ketika kalian mau menangani setiap sensasi, kalian itu, kenapa saya sendiri waktu itu tidak menggunakan obat, karena ketika mau menangani setiap sensasi, ada juga pencernaan yang harus kita jaga, teman-teman ya. Kayak macam untuk menangani begah itu banyak sekali obat-obatan, teman-teman ya. Tetapi bayangkan juga ketika obat-obatan kita konsumsi, apakah lambung kita juga terjaga? Nah, itu teman-teman, makanya itu alasan saya menangani asam lambung dan arthritis psikosomatis itu tanpa obat, tanpa herbal. Jadi selain kita menangani sensasi, kita juga diwajibkan untuk menjaga pencernaannya juga gitu, teman-teman ya. Nah, pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian bahwa asam lambung dan arthritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Obatnya ada dalam diri kalian masing-masing. Ketika kalian mau berubah, mempunyai tekad yang kuat, kalian akan cepat pemulihannya. Berbeda dengan yang masih merasakan malasnya yang sangat tinggi gitu, teman-teman ya. Nyaman dengan kesendirian, nyaman dengan perasaan cemasnya, ya itu mungkin kalian gitu, teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan orang yang ingin bangkit, mempunyai tekad yang kuat, kemudian cepat-cepat menjalankan metodenya gitu, teman-teman, itu akan lebih cepat. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, semoga saja videonya menjadi wasilah buat kalian. Kemudian sebelum videonya saya akhiri, saya doakan kalian itu cepat membaik lagi, sampai sembuh total gitu, teman-teman. Keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, emosinya, moodnya, semangatnya, dan lain sebagainya. Semoga cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga, teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di next videonya tentang masih seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, dan masih tetap di channel Abdul Rahman. Dan titip untuk terakhir kalinya, tolong di subscribe dulu videonya, karena untuk subscribe itu mudah dan gratis. Nah, itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.